1.200 tahun Candi Borobudur menginspirasi Borobudur Writer and Cultural Festival selama 10 tahun ini mengangkat banyak sekali nilai-nilai budaya, religi, filsafat, sastra, dan masih luas lagi. Semoga Borobudur Writer and Cultural Festival hadir pada tiap-tiap tahun menghidupkan nilai-nilai mulia untuk kemanusiaan, untuk kita semua. Terima kasih. Saudara-saudara, teman-teman, saya sangat hormat telah dipilih untuk membuat pidato kebudayaan untuk Borobudur Writer Festival yang bertema tahun ini Claire Holt. Presentasi ini itu adalah sebagai introduksi kepada topik ini, dan saya yakin bahwa akan ada banyak presentasi yang lain yang akan menjelaskan atau memberi pandangan yang lain tentang kehidupan dan karya Claire Holt. Saya sendiri itu telah kerja cukup lama tentang Louis Charles Damet dan archive-nya, dan terutama satu korespondensi, satu surat menyurat antara Claire Holt dan Louis Charles Damet tahun 45 sampai 47. Dan saya akan nanti menyinggung tentang itu. Selain itu, saya sedang mempersiapkan master tentang Louis Charles Damet dan di Universitas Sanata Dharma. Presentasi ini berjudul Cosmopolitan Friendship in Java, pertemanan yang kosmopolitan di Jawa, dengan 3 tokoh ini, Claire Holt, Stutterheim dan Louis Charles Damet. Presentasi ini akan dalam 4 bagian. Yang pertama itu saya akan melukis, menggambar tentang biografi 3 tokoh ini. Bagian kedua saya akan membicarakan lebih khusus tentang pertemanan mereka bertiga. Bagian 3 akan bahas tentang surat menyurat yang Claire Holt sama Louis Charles Damet 45-47, dan terakhir aku akan kasih sedikit perspektif kritis tentang topik ini. Dan kita mulai dengan Claire Holt, dan itu informasi kebanyakan tentang Claire Holt saya dapat dari bukunya Dina Burton yang berjudul Sitting at the Feet of the Gurus, yang jadi disertasinya dia, dan saya sendiri pernah ketemu dengan Dina Burton tahun 90-an di Jakarta. Claire Holt itu deskripsikan dalam buku ini, dalam interview oleh Benedict Anderson, sebagai perempuan yang multidisiplinari secara alami, dan memang kehidupannya itu sangat bervariasi dan sangat menarik, karena dia memang menjalani hampir sebagian besar dari abad 20. Claire Holt itu sebetulnya namanya Claire Bag. Dia lahir di tahun 1901 di Latvia, di Riga, itu satu negara dekat Rusia. Di satu keluarga keturunan Yahudi. Dia anak kedua dari 5 anak, dan besar di Latvia. Cuma pada Perang Dunia ke-1 tahun 1914, keluarga harus mengungsi di Moskow, dan Claire Holt akan masuk di sekolah di situ, juga belajar tari dengan guru-guru tari yang sangat
berbakat di Moskow. Tahun 1920 dia nikah dengan orang Inggris, dengan guru Inggris sebetulnya, gurunya Inggris, dan pada umur 20 pindah ke New York. Dia datang ke New York pada saat yang sangat penting dalam sejarah modern, karena itu banyak seniman seniman modern yang muncul di New York pada zaman itu, dan lingkungannya seni sangat kuat, sama seperti nanti tahun 50-an dia datang di Batavia, di Jakarta, tahun 50-an untuk bukunya. Di New York dia punya anak pertama, namanya Anatol atau dipanggil juga Toli, dan di situ dia akan menjalani karirnya dia, karir sebagai wartawan. Dia belajar nulis untuk koran, dan juga sebagai kritikus tari, dan juga di situ dia belajar pematung dengan satu seniman namanya Alexander Archipenko, sama dengan hukum dan juga tari kontemporer. Di tahun 1930 dengan istrinya Archipenko, istrinya gurunya, mereka memutuskan untuk, dua perempuan itu memutuskan untuk keliling dunia naik kapal, dan tahun 30 dia akan nyampe di Bali pada Maret 1930. Rencana itu hanya cuma untuk 2 minggu dia di Bali, tetapi ya takdir itu agak beda, dan begitu nyampe di Bali, dia bergaul dengan lingkungan intelektual dan seniman yang ada di Bali pada waktu itu, tahun 30-an. Yang pertama itu Walter Spies, itu temannya Angelika Archipenko, dan di situ dia akan ketemu sama seniman-seniman seperti Colin McPhee, etnograf seperti Margaret Mead dan Gregory Bateson, juga pelukis Rudolf Bonnet, Michael Covarrubias dan lain-lain. Dan di situ juga dia ketemu dengan seorang arkeolog dan epigraf namanya Wilhelm Friedrich Schutterheim. Dan di situ dia akan jatuh cinta dengan Schutterheim, dan perjalanannya yang harus 1 tahun, 2 minggu di Bali aja, akan jadi 9 tahun dia akan tinggal di Jawa. Tapi yang paling penting untuk Claire Holt, selain dapat kekasih, dia juga dapat pencerahan tentang tari. Dan dalam buku yang pertama Claire Holt, dia mengutip bahwa dia bilang, pertama kali saya lihat tari di satu pura di Bali, saya katakan kepada diri sendiri, di sinilah aku bisa menikmati, bisa melihat tari yang hidup. Dan ketika dia pergi ke Mangkunegaran di Solo, dia lihat satu drama tari di Mangkunegaran, dia terkejut karena di situ ada satu style yang tanpa kompromi, sangat efektif dan tentu saja sangat indah. Jadi dia sangat terkesan dengan tari Jawa dan Bali, dan ketika dia pindah dan menetap dengan Schutterheim, mereka pertama akan menetap di Solo, dan di situ Claire Holt akan belajar tari, pertama di bawah Pangeran Mangkunegaran 7. Kemudian ketika Schutterheim pindah ke Jogja, dia akan belajar juga di Jogja, terutama sama Pangeran Aryo Tejokusuman, di satu sekolah tari yang baru pertama kali dibuka untuk umum, sekolah namanya Credo Bekso Wirono, dan disitulah dia dapat juga gelar sebagai penari. Nah, setelah belajar penari dari tahun 1936 dan sampai 1939, dia akan mulai satu style yang akan dia memang sangat mahir dalam itu adalah lecture performance. Jadi dia bikin satu lecture tentang tari Jawa dan Bali,
dan kemudian dia kasih contoh dengan nari sendiri. Dan performance itu akan sangat laku karena dia akan tour di seluruh dunia, di Jepang, di Inggris, di Prancis, dan tentu saja di Amerika. Lalu tahun 1939 dia datang lagi ke Indonesia untuk keliling Indonesia untuk kumpulkan, merekam, mempelajari tari-tari bukan hanya di Jawa dan Bali dan juga keliling ke daerah seperti di Toraja, Sumatera dan Nias. Tetapi dunia itu punya rencana sendiri, yaitu Perang Dunia Kedua itu memulai, dan sebetulnya itu Claire Holt rencana balik ke Indonesia dengan anaknya Tolly, hidup bersama dengan Sutterheim. Sayangnya itu pada 1940 dia udah rencana naik kapal, tetapi Belanda diserang sama Jerman dan dia tidak bisa berangkat, dan dia akan terangkut di New York, sedangkan Sutterheim di Jawa dan akan meninggal tahun 1942. Jadi mereka nggak akan ketemu lagi. Selama perang, Claire Holt itu kerja di Departemen Negara untuk Amerika dan mengajar bahasa Melayu untuk tentara-tentara yang akan berangkatkan ke Asia. Sama seperti Margaret Mead dan juga Cora Dubois. Tetapi dia akan mengundurkan diri dari pemerintah tahun 1953 karena dia tidak merasa enak dengan politik dan McCarthyisme yang waktu itu, dan dia akan berusaha keras untuk datang ke Indonesia lagi. Nah, setelah 16 tahun dia tinggalkan Indonesia berkat satu founding dari Cornell University, dia bisa datang ke Indonesia lagi dengan tujuan dalam proposalnya, tujuannya adalah melihat peran sejarah seni dan hubungan saat ini dengan perubahan sosial dan budaya di Indonesia modern. Buku yang dia tulis, Art in Indonesia, itu sangat terpengaruhi oleh Sutterheim dan juga dibantu dengan Louis Chaldame. Dan dia datang di Indonesia pada waktu yang sangat bergairah, karena itu tentu saja post merdeka, dan juga itu pas dengan suasana demokrasi, dan tentu saja itu ada juga pengaruh dari konferensi Bandung yang itu 55. Juga dia akan ketemu dengan banyak seniman di Bandung, di Jogja dan Jakarta, dan juga keliling daerah, dan khususnya itu di ITB, Bandung School, Asri di Jogja, pelukis rakyat sama juga sama Lekra. Tahun 57 dia ketemu dengan Soekarno dan dia bisa lihat koleksinya di Bogor, dan di Jogja dia berteman dengan Bagong Kusudiarjo sama juga Vishnu Wardana, dan Claire Holt akan berusaha untuk mengundang Bagong di Amerika dan yang akan belajar dengan Martha Graham. Kembali dari Indonesia selama 2 tahun dia di Indonesia, keliling Indonesia, ketemu banyak seniman, banyak orang. Dia kembali untuk menulis bukunya Art in Indonesia, dan dia udah pulang udah sakit-sakitan, tapi tetap dia semangat membuka departemen Asia Tenggara di Cornell bersama George Cahin, dan disitulah dia akan dapat kolega dan murid seperti Benedict Anderson, Ari Benda, Frederick Bonnell, Herbert Fish, Daniel Lev, James Siegel, dan lain-lain. Di Cornell dia akan sibuk sekali membuat pameran, mengundang seniman Indonesia seperti Umar Khayyam, Selo Sumarjan, Bot Mokhtar, Sri Adi Sudarsono, Afandi, dan lain-lain. Bikin pameran Afandi di Amerika, dan juga untuk pertama kali dia mengundang wayang kulit yang akan dipentas di Asian Society.
tahun 1969 dia sempat balik ke Indonesia cuma untuk 6 minggu, dan di situ dia akan ketemu dengan Alai Sadikin, Sardono, dan V.S. Rendra. Kemudian dia balik ke Amerika, dan pada umur 69 dia meninggal di Ithaca, Amerika, pada tanggal 29 Mei 1970. Dan untuk permakamannya dan untuk upacara akan ada gamelan yang dimainkan. Nah, setelah Claire Holt, sekarang itu Wilhelm Friedrich Stutterheim. Tentang Stutterheim itu Claire Holt dalam buku Artinya Indonesia berterima kasih kepada gurunya dia, dan bilang itu bahwa itu Stutterheim adalah guru saya dan juga pemandu saya, dan semua yang saya dapat tentang kebudayaan dan sejarah Indonesia itu berkat dia. Dan Stutterheim itu tidak banyak informasi atau kebanyakan informasi dalam bahasa Belanda, tapi saya bisa dapat beberapa. Yang kita tahu adalah dia melahir di tahun 1892 di Rotterdam dalam satu keluarga besar, dan dia anak terakhir. Keluarga itu ada seniman, tapi juga ada seorang kakaknya yang pernah tinggal dan tugas di India Belanda. Sedangkan Stutterheim sendiri itu adalah seorang musisi, seorang suka menggambar, dan surat-surat yang dia tulis kepada Claire Holt waktu mereka terpisah itu penuh dengan gambaran-gambaran Stutterheim. Waktu dia masih muda, dia juga jatuh cinta dengan sastra, dan terutama satu buku yang sangat penting buat dia, yaitu Multatuli dari Edward Douwes Dekker. Buku yang sangat terkenal karena itu sebuah kritik yang sangat keras terhadap penjajahan Belanda di India Belanda. Jadi dia belajar pertama sastra dan sejarah di Utrecht, lalu karena itu Perang Dunia Pertama dia jadi tentara, lalu setelah itu kembali ke studi di Leiden, dan di situ dia belajar sastra India. Disertasinya itu pada 1924, dia umur 30 tahun, dan tentang legenda Rama dan relief Rama di Indonesia. Dan buku ini sangat penting untuk arkeolog karena untuk pertama kali sebelum disertasinya dia, arkeolog memikir bahwa Rama atau Ramayana yang digambarkan di candi-candi di Indonesia adalah Ramayana yang datang dari India. Dan Stutterheim itu membantah itu teori itu, bahwa dia bilang bahwa itu Ramayana yang ada di Jawa dan digambar di candi-candi itu ada Ramayana yang asli gitu, yang tentu saja diinspirasi dari orang dari India, tapi banyak yang lokal, banyak yang juga cerita-cerita yang khas Jawa. Tahun 1924 dia masuk sebagai pegawai negeri untuk Belanda, dan dikirim ke India Belanda untuk jadi civil servant di Departemen Arkeologi di Batavia. Kemudian 1926 dia ditugaskan sebagai kepala sekolah di Solo, namanya AMS, Algemene Middelbaar School. Di situ dia mengajar sastra Indonesia dan juga kebudayaan dan sejarah sebagai kurikulum. Dan disitulah banyak tokoh-tokoh nasionalis yang belajar di sekolah itu dan sangat terpengaruh oleh pengajaran Stutterheim. Tokoh-tokoh seperti Dr. Priyono, Dr. Janjud Sim, Armin Spane, Muhammad Yamin, dan Amir Hamzah. Dan Amir Hamzah yang cerita bahwa waktu Stutterheim itu mengajar, Stutterheim itu selalu mengarah
anak-anak Indonesia untuk tidak terlalu terpengaruhi oleh kebudayaan Barat dan malah harus pelajari kearifan lokal sendiri. Dan sekolah itu akan jadi menghidupkan semangat nasionalis di Indonesia. Kemudian setelah itu dia pindah ke sekolah yang sama tapi di Jogja. Dan tahun 1936 dia jadi kepala arkeologi di Batavia. Dan setelah itu 1940 dia mulai satu proyek besar yaitu mengumpulkan semua prasasti atau tulisan yang ada di candi-candi, di kuburan-kuburan di Indonesia. Dan satu proyek yang besar yang akan diteruskan sama Louis Charles Damé. Pada waktu itu dia juga nulis satu buku yang penting tentang Keraton Mojopahit yang selesai tahun 1941. Dan pada waktu itu juga sebagai kepala arkeologi dia meneruskan proyek untuk membangunkan candi Shiva di Prambanan. Dan pada waktu itu juga dia merekrut Louis Charles Damé tahun 1941 dan merekrut dia hanya beberapa bulan sebelum Jepang masuk di Indonesia tahun 1942 dan Stutterheim akan masuk penjara di benteng Frederberg. Tapi ada cerita yang cukup lucu yang diceritakan dalam satu surat kepada Claire Holt oleh Louis Charles Damé bahwa waktu Jepang udah di Jogja, mereka datang ke Borobudur dan melihat bahwa banyak patung tanpa kepala. Dan jenderal Jepang yang lihat Borobudur tanya kenapa itu banyak patung yang rusak. Lalu siapa yang tanggung jawab atas monumen ini? Dan ditujukan bahwa itu Stutterheim yang lagi di penjara dan disuruh keluar dari penjara untuk menjaga monumen-monumen yang penting sebagai seperti Borobudur dan Prambanan. Sayangnya Stutterheim pada 1942 mengalami kanker di otak dan dia akan meninggal pada umur 50 di Batavia di 42 dengan Louis Charles Damé yang membantu, yang mendampingi dia. Sekarang kita ke kawan yang ketiga lagi, yaitu Louis Charles Damé. Louis Charles Damé seorang orientalis tapi juga seorang humanis. Louis Charles Damé itu yang paling muda di antara tiga. Dia lahir tahun 1901 di Paris. Dalam satu lingkungan yang biasa-biasa aja. Hanya ibunya jual partisi musik dan alat musik, sedangkan bapaknya itu pemotong daging. Dan memang Louis Charles Damé punya bakat yang luar biasa dari lahir, yaitu untuk mempelajari bahasa. Dan sepanjang hidup dia akan belajar banyak bahasa. Ada cerita yang cukup lucu bahwa itu waktu dia masih muda, dengan sedikit uang dia bisa beli buku Alkitab yang sudah dalam bahasa Ibrani dan sempat beli kamus bahasa Ibrani, bahasa Prancis, dan dia sendiri coba menerjemahkan Alkitab sendiri pada umur yang sangat masih muda. Dan tentu saja itu diam-diam dari bapaknya yang tidak suka bahwa dia terlalu menghabiskan terlalu banyak waktu untuk baca buku. Damé karena juga kemampuannya dia tidak bisa menyelesaikan sekolah, tidak bisa menyelesaikan SMA, tapi karena bakatnya yang luar biasa, dia sempat pada umur 18 masuk di satu sekolah yang sangat prestigious di Paris, yaitu École Nationale des Langues Orientales, sekolah Institut Nasional untuk Bahasa Asia. Dan di situ dia akan belajar banyak bahasa, antara lain bahasa Arab,
bahasa Persia, bahasa Arab klasik, bahasa Turki, bahasa Melayu, Mandarin, Sanskrit, dan banyak yang lain. Dan di samping itu juga dia belajar sendiri pakai metode semua bahasa yang ada di Eropa, bahasa Inggris, bahasa Itali, bahasa Belanda, bahasa Spanyol, bahasa Rusia. Dan sepanjang hidupnya sampai dia meninggal, tetap dia beli buku atau metode untuk belajar dan bahasa-bahasa yang belum dia mengenal. Dan yang totalnya dia bisa benar-benar belajar sampai dia bisa punya atau mampu untuk membicarakan, memakai sekitar 25 bahasa. Jadi setelah wajib militer yang di Suria, dan di situ juga dia sempat belajar bahasa Kurdistan, dia gurunya, dosennya mendapatkan beasiswa untuk dia untuk pergi ke Leiden, dan di situ dia akan belajar bahasa Jawa dan Melayu. Dan juga kemungkinan besar bahwa waktu di Belanda dan bergaul dengan orang Indonesia, dari situ dia mulai dekat dengan nasionalis. Kembali ke Paris, dia dapat misi untuk pergi ke Jawa untuk belajar kebudayaan, sastra dan bahasa Jawa. Dan dia datang di Batavia pada 21 April 1937 dan langsung ditugaskan di Solo. Di Solo dia mulai belajar gamelan, belajar bahasa Jawa tentu saja, dan dia sangat terkesan dengan wayang kulit dan wayang wong, dan tulis artikel-artikel yang pertama yang diterbitkan dalam majalah dalam bahasa Belanda Jawa itu adalah satu artikel tentang wayang wong di Solo. Tapi pada saat yang sama dia sangat terpukul oleh suasana di India Belanda, dan dari situ dia mulai ada masalah dengan orang Belanda, bahwa dia merasa tidak menghormati prestige yang orang penjajah di India Belanda, dan dia juga lebih banyak teman sebagai orang Indonesia daripada orang Eropa sendiri. Kemudian setelah 7 bulan di Solo, dia harus pindah ke Batavia kerja untuk konsulat Prancis, dan di situ dia ketemu dengan Claire Holt, ketemu sama Stutterheim juga, dan mereka jadi makin lama makin jadi akrab gitu, dan mereka sering pergi ke Bali atau ke Jawa Timur untuk kunjungi candi, dan Stutterheim sangat terkesan dengan kemampuan Louis Charles Damé untuk berbagai bahasa, dan dari situ dia akan mengangkat Louis Charles Damé untuk jadi epigrafis, asistennya dia. Di perpustakaan servis arkeologi di Batavia juga dia menemukan sama-sama satu perempuan Indonesia namanya Sujatun Abdul Arif Puspokusumo yang akan jadi istrinya, dan mereka akan nikah pada tahun 1940. Untuk itu Louis Charles Damé masuk Islam, dan yang akan terima syahadah adalah Haji Agus Salim sendiri. Dari perkawinan ini mereka akan punya 3 anak, yaitu yang pertama Sudarmaji, Tamara dan Asmoro. Tetapi Perang Dunia Kedua meledak, dan 42, beberapa bulan setelah Louis Charles Damé masuk di arkeologi, di departemen arkeologi, Jepang masuk dan dia harus berhenti. Stutterheim akan masuk penjara, sedangkan Louis Charles Damé karena dia orang Prancis dan Prancis sudah dikuasai oleh Jerman, tidak dipenjarai, tapi dia akan survive di Batavia dengan kasih kursus bahasa Prancis atau musik, dan akan mendampingi Stutterheim sampai dia meninggal. 17 Agustus kemerdekaan Indonesia, dan Louis Charles Damé punya banyak teman nasionalis, seperti kita akan lihat nanti di surat-surat kepada Claire Holt. Setelah itu dia
47 dia memutuskan untuk balik ke Prancis untuk ketemu orang tua dan juga untuk cari kerja. Dan dia setelah balik ke Prancis, dia dapat kerja di Vietnam untuk sekolah French Studies, French Asian Studies, namanya École Française Extrême-Orient, dan dia akan dikirim ke Vietnam. Pertama di Saigon, kedua di Hanoi, dan balik ke Saigon lagi. Karena itu di Vietnam juga mengalami perang kemerdekaan. Nah, pada tahun 52 akhirnya dia akan libur di Jakarta, dan disitulah dia akan bisa membuka kantor yang pertama untuk Asian Studies Prancis di Batavia sampai dia meninggal. Nah, setelah di Jakarta, dia meneruskan studies yang paling berkesan adalah satu metode untuk mencocokkan tanggal Masehi dengan kalender Caka, dan sampai sekarang arkeolog Indonesia menggunakan metode ini untuk mengetahui pada tanggal berapa itu candi dibangunkan. Dan dia seperti tadi aku bilang, dia akan meneruskan juga studi tentang epigrafi sampai selesai. Tapi juga bukan cuma itu juga, tapi juga dia penterjemah. Dia yang pertama akan terjemahkan surat-surat Kartini ke dalam bahasa Prancis, dan juga satu kumpulan penyair Indonesia yang masih muda, yaitu seperti Takdir Aisyah Bana, Syahrir Anwar, Sitor Situmorang, dan Nasrul Sani. Di situlah juga dia mulai mengajar tentang Asia di Prancis, tapi jatuh sakit di Prancis, dan karena dia semacam racun darah, dan pada umur 55 di 23 Mei 66 dia meninggal di Jakarta, dan dikuburkan di Jeruk Perut di Jakarta. Saya sudah sebut tentu saja hubungan antara mereka, tapi mungkin lebih tepat itu untuk membicarakan alasan dan hubungan mereka bertiga. Yang jelas itu Stutterheim adalah poros, ya, itu dia di tengah. Kepada Claire Holt, saya sudah cerita bahwa dia kekasih, dan Claire Holt itu sangat belajar dari Stutterheim, dan buku-bukunya itu sangat berarah ke ajaran Stutterheim, terutama itu bagian arkeologi. Ketika Louis Charles Damé itu datang untuk pertama kali di Jawa, beberapa hari setelah dia sudah sampai di Batavia, dia ketemu dengan Stutterheim. Kemungkinan besar karena dia sudah dengar namanya dari kuliahnya di Leiden. Dan kemudian beberapa minggu kemudian dia ketemu sama Claire Holt, dan mereka bertiga sering ketemu atau di Solo waktu nonton tari di Mangkunegaran, atau di Jogja, atau juga mereka bertiga itu jalan-jalan kunjungi candi. Untuk Louis Charles Damé itu Stutterheim itu sangat penting, karena berkat Stutterheim, berkat kenal dan berteman dengan Stutterheim, Louis Charles Damé akan jadi epigrafis, dan memang Stutterheim yang mendorong Louis Charles Damé untuk jadi epigrafis, karena dia melihat bahwa itu bakatnya itu luar biasa. Dan Louis Charles Damé akan selalu setia dan loyal kepada memorinya Stutterheim dengan mengerjakan tugasnya yang dititipkan kepada dia, yaitu kumpulan epigrafi. Hubungan mereka juga itu tentu saja mereka ada orientalisme, yaitu mereka
tiga-tiganya cinta dengan sejarah, kebudayaan, seni dan arkeologi Indonesia, dan nanti aku akan mungkin lebih dalami nanti. Bertiga juga mereka suka musik dan tari. Tentu saja Claire Holt itu belajar tari, dan tapi juga Louis Chaldame dan Stutterheim adalah musisi, mereka suka main musik, dan tiga-tiganya sering pergi ke acara-acara musik dan tari. Antara dua tokoh, yaitu Claire Holt sama Louis Chaldame, itu mereka itu ada hubungan yang sebagai polyglot. Dua-duanya bisa bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Prancis tentu saja. Tapi juga antara Claire Holt dan Louis Chaldame, mereka sering menggunakan bahasa Rusia. Karena Louis Chaldame sangat suka dengan bahasa Rusia. Sedangkan juga dua-duanya mereka adalah scholar yang otodidak. Louis Chaldame tidak punya ijazah dari SMA dan tidak akan pernah bikin PhD. Sedangkan Claire hanya punya 2 diploma, yaitu yang pertama dari selesai sekolah di Rusia, dan yang kedua itu setelah dia belajar tari di Jogja. Jadi mereka dua-duanya scholar, tapi tidak punya gelar sama sekali. Dan yang ketiga, alasan ketiga dan yang paling kuat saya rasa adalah mereka tiga-tiganya sangat anti-kolonialis dan sangat marginal dalam masyarakat ekspatriat di Jawa pada zaman itu. Mereka Claire Holt sama Stutterheim jelas itu disingkirkan dalam masyarakat Belanda di Batavia. Alasan utama itu adalah bahwa Stutterheim itu sudah punya istri dan anak yang tinggal di Belanda, dan karena istri tidak bisa mau cerai, mereka tidak bisa nikah lagi. Sedangkan juga Stutterheim pernah dipanggil dengan intelligence karena itu lingkungan sekolah yang dia pimpin adalah satu lingkungan di mana banyak mahasiswa terpengaruh oleh nasionalisme. Dan sedangkan Louis Chaldame berkali-kali akan bicara juga tentang masalah bahwa dia tidak merasa enak dalam satu lingkungan yang ada penjajah dan orang yang dijajah. Jadi 35 surat ini sangat detail tentang suasana di Jakarta pada setelah kemerdekaan, dan Louis Chaldame itu bukan saja kumpulkan gosip-gosip yang dia dengar, tapi sebagai wartawan dia cari sumber informasi untuk itu, dan jadi sangat detail dan sangat precise gitu. Sedangkan juga Louis Chaldame itu untuk pertama kali cerita bahwa dia merasa itu pada waktu itu dia merasa terlibat gitu dalam proses setelah kemerdekaan, waktu British dan Amerika datang ke Jakarta, lalu Belanda mulai minta untuk kembali ke Indonesia. Dan Louis Chaldame merasa dia tidak bisa diam aja, walaupun dia seorang ilmuwan, seorang peneliti, dia juga merasa ada dorongan untuk terlibat dalam prosesnya. Dalam satu surat kepada Claire Holt, saya kutip dalam bahasa Inggris, karena suratnya itu dalam bahasa Inggris. I would very much like to continue my scientific studies and not care more about politics than I did before the war. However, when I see the selfishness of most of people here, I can't defend myself of thinking that something has to be done. It's not because of too much indifference
on the part of the intellectual that the Second World War could have started. Anyway, I'm convinced, especially after what we have seen here from the Dutch, that something should be done to avoid a new war with or without atomic bomb. The colonial age must be closed as soon as possible if we want a possibility to live together in a near future. Ini suratnya itu pada Maret 46. Dalam surat kemudian, itu dalam beberapa surat kemudian, Louis Charles Damé juga cerita bahwa dia sebetulnya itu sangat dekat dengan Sultan Syahir dan dalam satu surat dia memberi detail tentang kabinet pertama dari Syahrir dan mencerita bahwa dia dalam 15 menteri itu 8 antara mereka itu 8 dia kenal dengan dekat gitu. Dan bukan cuma itu tapi juga dia terlibat dalam proses. Dia cerita kepada Claire Holt bahwa dia membuat meeting di rumah dia sendiri supaya orang Belanda progresis dan orang nasionalis bisa bertemu dan bisa berdialog. Dia cerita, if I was anti-Dutch, I would not have given an opportunity to the Dutch to meet Indonesia at my house. What I've been doing since about November every week in order that the Indonesians see that there are also, even if there are only a few, progressive Dutchmen who don't want to fight to restore the old order, but want to understand the Indonesian point of view. In the beginning, few people come. Now I have most of the time 50 to 20 people. Of course, I never hide my feelings, and everybody who comes can hear after 5 minutes that I am against any kind of colonial situation. And this is probably a crime in this brave new world. Terakhir dalam satu surat kepada Claire Holt 20 Desember 46 tentang situasi kolonial lagi, dia cerita bahwa colonies should disappear not only because of it is degrading for the so-called colonizer and the colonized, this is of course enough in itself, but also because as long as colonies exist, we can honestly not hope to come near to a world community. Okay, untuk menutup, saya mau beri satu perspektif kritik sedikit tentang topik ini. Nah, yang saya kasih judul itu To Be or Not To Be an Orientalist. Di sini mau singgung ya tentang orientalisme, yang orientalismenya Edward Said tentu saja. Dan kalau kita lihat Stutterheim dan Louis Charles Damé itu mereka tentu saja itu orientalis dalam arti yang pertama, yaitu mereka arkeolog, epigraf, mereka belajar banyak bahasa, dan tentu saja mereka punya imaginary tentang Asia ketika sebelum datang ke Indonesia. Apalagi Stutterheim itu adalah orang pegawai negeri dan kakaknya itu pernah tinggal di India Belanda. Dan sedangkan Louis Charles Damé pada awalnya sebelum datang di Indonesia, dia lebih tertarik dengan dunia Arab. Dia mempelajari banyak bahasa Arab, juga menerjemahkan penyair Sufi ke dalam bahasa Prancis. Dan sedangkan Claire Holt sebetulnya itu tidak datang. Kita lihat bahwa dia datang ke Indonesia on purpose, itu sengaja, memang dia jatuh cinta, karena jatuh cinta sama Stutterheim dia tinggal di Indonesia. Tapi kalau kita baca bukunya Art Indonesia, juga bisa melihat bahwa dia lihat sejarah Indonesia sebagai satu kontinuum ya, dan itu sangat orientalis. Bertiga juga mereka interpretasikan Asia. Mereka berusaha untuk mengerti seluruh Asia dari segi kebudayaan, agama, pikiran, masyarakat dan sejarah.
Dan itu, ya kalau kita lihat Edward Said tentu saja itu adalah khas orientalis. Tapi kita juga harus lihat dalam konteks pada waktu itu. Dan sebagai orang Barat saya sendiri, itu tentu saja datang ke Asia itu kita udah biasa dengan wacana tentang Asia. Satu imaginari, satu melewat buku, lewat film dan lain-lain, kita udah punya satu imaginari tentang Asia yang khas dan perbedaan antara Barat dan Timur. Pertanyaan sebetulnya adalah sekuat apa wacana orientalis mencengkram kita dan bagaimana kita bernegosiasi dengannya, dengan wacana itu dalam kehidupan sehari-harian. Dan ketika saya lagi mendalami itu buku harian Louis Chaldame, saya lihat bahwa itu perbatasan antara colonizer dan colonized, itu antara penjajah dan yang dijajah, itu sangat blur, sangat kabur, sangat berubah dan sangat mencair. Jadi itu tentang mendalami buku harian, aku melihat itu perubahan personalitas, identitas Louis Chaldame sepanjang masa dia di Indonesia. Presentasi di sini selesai, tapi untuk menutup saya ingin mempersembahkan presentasi saya ini kepada Bapak Sudarmaji Dame, atau dipanggil Mas Haji. Itu saya tanpa berteman dengan dia di Jakarta selama 30 tahun yang lalu, saya tidak bisa berakses ke dokumen-dokumen ini tentang bapaknya ini, dan tentang juga penting untuk sejarah kontemporer Indonesia. Dan saya juga sempat tahun 90-an wawancara itu keluarganya, termasuk istri Louis Chaldame, Ibu Tun. Mas Haji baru meninggal tanggal 15 September 2021, dan saya hanya mengharap bahwa dia senang melihat bahwa nama bapaknya dia diingat dan dipuji. Saya mau berterima kasih banyak sekali untuk mengundang saya untuk berpidato kebudayaan dalam acara Borobudur Writer Festival. Terima kasih banyak.